Saya mau nyelesain ini ya, mengelola konflik. Tuhan mau kita cakap, menanggung segala perkara, salah satunya cakap mengelola konflik. Oke. Cakap kita menanggung segala perkara, salah satunya adalah cakap kita mengelola konflik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin kita sudah bahas sumber konflik itu, ini ada ego, karena kita berusaha menyeragamkan bukan menyatukan, sehingga terjadinya kontroversi bukan korporasi. Sumber konflik yang berikutnya adalah komunikasi, karena kita nggak ada komunikasi akhirnya terjadi konflik, kesalahpahaman. Sumber konflik yang berikutnya adalah luka-luka batin. Nah, kalau ada orang luka batin, saya bilang ini kayak tinggal sama, maaf, kita tinggal sama orang luka batin kayak tinggal sama orang gila. Kayak tinggal sama anjing gila, yang kita tolong digigit, kita nggak tolong juga salah. Ya, oleh sebab itu, saudara harus kenali. Saya rindu semua di sini tidak ada yang luka batin, amin. Kita semua disembuhkan Tuhan, amin. Nah, kalau kita banyak stres, banyak tegang, banyak pikiran, banyak masalah, itu juga bisa jadi konflik. Konflik gampang sekali, untuk memancing konflik itu gampang. Tapi untuk menyelesaikannya itu yang nggak mudah. Oke? Terus bahayanya, pada saat saudara berkonflik, sebenarnya saudara sudah kalah. Pada saat saudara berkonflik, sekali lagi, saudara sudah kalah. Ini bahayanya. Kekalahan itu terjadi, mulai ada di depan pintu. Kekalahan ada di depan pintu. Tapi, bagaimana reaksi saudara mengelola konflik? Bagaimana reaksi kita mengelola konflik? Pada saat kita mengelola konflik dengan benar, kita nggak jadi kalah. Kita adalah pemenang. Oke? Kalau saudara mulai masuk ke dalam, mulai kepahitan, mulai bermasalah, mulai sakit hati, udah mulailah doa saudara mulai terhalang, saudara kehilangan penyertaan Tuhan. Waduh, bahaya kalau saudara tidak mengampuni. Begitu saudara konflik, saudara mulai kepahitan, mulai sakit hati, udah mulai berbahaya, ini udah mulai sangat berbahaya. Oleh sebab itu, saya rindu saudara mengelola konflik dengan benar, saudara cakap di sini. Cakap benar-benar dalam menghadapi konflik-konflik. Kenapa? Karena saudara makhluk sosial, betul gak? Siapa di sini yang hidup sendiri di dalam gua? Nggak ada. Pasti saudara bersentuhan sama sesama. Begitu saudara bersentuhan, baik suami, istri, gimana saudara menyelesaikan konflik? Oke? Nah, sekarang kita masuk dalam tahap berikutnya. Tahu nggak saudara? Sebenarnya ada plusnya juga di dalam konflik itu, sebenarnya ada positifnya juga. Kok ada positifnya Pak? Ada positifnya. Saya bilang ada. Kenapa? Karena di dalam setiap musim hidup kita, di dalam setiap masalah-masalah yang kita hadapi, Allah bekerja di situ. Oleh sebab itu, tujuannya satu. Tuhan bekerja demi mendatangkan kebaikan. Amin. Oleh sebab itu, saudara harus mengelola konflik dengan benar. Antara suami istri, misalnya. Ada firman yang berbunyi gini ya. Bertarak sementara waktu. Betul ya? Betul ya? Nah, kalau lagi musuhan nih, lagi berantem, udah bertarak, pulangkan saja aku ke rumah orang tua. Bertarak katanya, boleh, di Alkitab ada. Sekarang pengertian bertaraknya salah. Bisa bantu saya cari nggak di ayatnya di mana? Ada yang ketemu? Bertarak untuk sementara waktu.
Ada? Buset dah kagak ada yang. Nggak ada. 1 Korintus 7 ayat 5. 1 Korintus 7 ayat 5. Tuh makanya istri saya harus datang memang. 1 Korintus 7 ayat 5. 1 Korintus 7 ayat 5. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, Oke, terus? supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Oke. Nah, banyak orang bilang, oh boleh Pak bertarak untuk sementara waktu. Supaya kita sama-sama bisa berdoa, supaya kita sama-sama bisa merenung. Saya bilang sama saudara ya, kalau suami istri saling menjauhi untuk sementara waktu karena masalah, iblis main di situ dan saya percaya, saya yakin ini akan lebih sulit penyelesaiannya. Lebih sulit. Oke? Nah, yang dimaksud di sini dibilang janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama. Contohnya, misalnya saya ada pergi ke pelayanan 3 hari, misalnya keluar kota, istri saya enggak ikut. Itu yang namanya menjauhi sementara waktu. Karena di situ dibilang supaya dapat berdoa. Bukan karena masalah, Tapi kalau karena masalah, ini jadi masalah. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya jangan sampai iblis mendapatkan keuntungan. Karena kamu nggak tahan untuk berpisah sebenarnya. Ngerti tidak? Oke. Nah di sini banyak orang salah, bilang boleh Pak berpisah untuk sementara waktu. Saya di rumah orang tua, ya istri saya di rumah orang tuanya. Kenapa? Karena saya lagi ada masalah, nggak bisa. Tetap nggak bisa, bagaimanapun caranya nggak bisa. Kenapa? Karena kita nggak tahan untuk berpisah sebenarnya. Oke, kita nggak bisa saling menjauhi. Kecuali karena ada pelayanan atau ada pekerjaan, itu lain cerita karena persetujuan bersama. Betul nggak? Tapi karena ada masalah itu persetujuan bersama nggak? Masalah itu bukan karena persetujuan bersama, salah terjemahan. Ya, konflik, sisi positifnya apa? Ada yang bisa nggak? Tahu nggak? Konflik, sisi positifnya itu supaya saling mengenal. Biasanya, maaf, saya bilang ini biasanya. Kalau orang baru menikah, si A sama si B baru menikah, itu beberapa bulan pertama itu masa sulit. Kalau saudara bilang, saya udah puluhan tahun masih sulit Pak. Jangan-jangan lu ego. Lu belum ngerti apa artinya pernikahan. Ngerti ya? Ngerti maksud saya? Oh kok Pak jadi ngomongin pernikahan yang belum nikah gimana? Ya makanya udahlah, nanti saudara pasti akan dapat jodoh masing-masing. Amin. Jodohmu sedang dibentuk di perut ibunya. Oke. Ya, supaya saling mengenal. Yang pertama, supaya lebih mengenal. Si A sama si B berantem. Begitu berantem, oh jadi saling mengenal. Oh rupanya begini kemauan dia, oh rupanya ini kemauan dia. Begitu berkonflik, kalau saudara diemin, ini jadi masalah. Tapi kalau saudara lihat dari sisi positif, saudara akan saling mengenal satu dengan yang lain. Begitu seseorang dinikahkan, itu beberapa bulan pertama itu masa sulit.
Sulit. Kenapa? Karena menyatukan dua latar belakang, dua pola pikir, dua latar keluarga, semuanya itu disatuin. Dan itu sulitnya minta ampun. Kebiasaan-kebiasaan, itu sulit banget. Sulit banget. Nah kalau sampai sekarang masih sulit, kita koreksi, itu ada masalah pasti. Oke? Lihat, perhatiin ya. Nah, begitu berapa bulan pertama itu biasa sering terjadi gesekan. Gesekan. Tujuannya apa? Begitu gesekan terjadi, itu saling kenal sebenarnya. Oh, rupanya begini. Oh, kemauan dia gini. Oh, dia begini. Itu saling mengenal. Tujuannya konflik itu terjadi. Itu kebaikannya supaya kalian saling mengenal satu dengan yang lain. Itu yang pertama, saling kenal. Positif konflik. Saling kenal. Yang pertama, supaya saling mengenal satu dengan yang lain. Kedua, karena Tuhan bekerja, sekali lagi, lihat dari sisi positif ya. Karena Tuhan ada di dalam konflik juga ada. Makanya, positif yang kedua adalah kemajuan rohani. Saudara pasti pernah berkonflik, benar gak? Benar gak? Siapapun di sini pasti pernah konflik. Betul? Ya. Begitu saudara datang kepada seorang konselor bilang apa? Lo ampunin lah, udah berdamailah. Begitu saudara tersadar, oh iya gue harus berdamai, gue harus ngampunin. Sadar nggak saudara di situ? Itu tujuannya kemajuan rohani. Kadangkala besi harus menajamkan besi. Saudara akan dipertajam dengan sesama. Ya, nih ya, Base itu nggak bakal jadi seperti itu kalau dia nggak ketemu sama Rita. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak, Sa? Betul ya? Base jadi seperti itu karena ada pelengkapnya Rita. Rita jadi seperti ini karena Base. Benar gak? Tambah hari tambah melebar. Kenapa? Kenapa? Karena sekalian saling melengkapi sebenarnya. Walaupun sering ada konflik misalnya. Walaupun ada konflik di dalam rumah tangga. Tapi sebenarnya itu saling melengkapi. Ada satu buku yang saya pernah baca. Maaf ya. Saya ada setujunya sedikit. Dibilang kehidupan rumah tangga itu seperti kehidupan adu perkataan yang membawa dia semakin saling mencintai. Itu buku itu saya pernah baca tentang konseling pranikah. Dan Tuhan pernah suruh saya baca buku itu. Dan saya baca. Dan di situ dibilang kehidupan pernikahan adalah kehidupan chat atau saling berargumen. Tapi tujuannya untuk saling membesarkan cinta kasih dari dua belah pihak. Ini yang saya bilang ini adalah saling kenal dan membawa saudara semakin maju dalam rohani. Begitu Base dibentuk sama Rita, Base bilang, gue udah ketemu caranya mengampuni. Rita dibentuk sama Base. Rita bilang, gue udah ketemu caranya mengampuni. Justru pengampunan, cara mengampuni orang itu dimulai dari orang di sekitar kita. Halo, benar gak sih? Saudara gak mungkin mengampuni keluar kalau gak mulai disakiti di dalam. Sekali lagi saya bilang, saudara gak mungkin bisa belajar mengampuni keluar kalau gak mulai belajar dari dalam.
Kadang kita dibentur, 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 dibentur. Tujuannya apa? Supaya kita nyatu satu sama lain. Gampang nggak? Nggak gampang. Tujuan yang kedua adalah kemajuan rohani. Makanya saya bilang, karena ada Tuhan di balik konflik, makanya ada hal-hal positif di dalam konflik juga. Ngerti dah? Yang ketiga, untuk mengukur kekuatan kita. Untuk mengukur kekuatan kita. Kaleb disakiti sama si Ardi misalnya. Kaleb terluka. Wah, dia belajar. Oh, ternyata gue masih bisa terluka. Ini ada kekuatan, ada takaran yang harus dirubah. Ngerti dah? Ada ukuran, ada gelas ukuran lewat dilukai sama orang di sekitar. Ada gelas ukurannya. Aduh, ternyata gue masih kalah di sini. Gue harus belajar lebih lagi. Gue harus belajar lebih lagi. Karena ada kemajuan rohani. Oleh sebab itu, di dalam konflik kita belajar mengukur kekuatan kita. Aduh Tuhan, ternyata saya belum menang. Saya belum menang. Saya belum menang. Kalau saudara bilang, Tuhan, kok dia nyakitin saya terus ya Tuhan? Kok dia nyakitin saya terus? Jangan nanya sama Tuhan, tapi nanya sama diri saya sendiri. Nanya sama diri sendiri, nanyanya gimana? Tuhan, kok saya belum menang ya lawan dia? Saya mau menang lawan dia Tuhan. Saya mau menang lawan dia Tuhan. Tolong saya Tuhan, supaya saya menang lawan dia. Itu gelas ukurnya. Lah masih kalah terus, ya gelas ukurnya belum benar. Takarannya belum pas. Oke? Sekarang kalau saudara nanya, Pak, masa sih Tuhan bekerja di dalam konflik? Saudara lihat aja. Saudara lihat, perhatiin baik-baik. Gimana Yusuf itu dibenturin sama keluarga-keluarga, sama saudara-saudaranya. Betul gak? Kadang kita lihat itu kejahatan, betul gak? Tapi lihat, Yusuf bilang apa? Semua mendatangkan kebaikan. Semuanya akan bawa kebaikan. Saya bilang, Tuhan, dia nggak beres nih. Suami saya belum beres, istri saya belum beres. Tuhan, tolong Tuhan. Saudara bilang, semua demi kebaikan saya. Semua untuk mengubah saya. Saya pernah ngomong sama saudara, tambah keras saudara, tambah keras saudara, tambah keras orang di samping saudara. Halo? Bisa terima gak sih apa yang saya ngomong ini? Saya bilang sekali lagi, tambah keras engkau, tambah keras orang yang ada di sisimu. Tambah mudah engkau mengampuni orang. Tambah gampang, tambah mudah orangnya di sekitarmu. Betul, gak gampang loh. Mengelola konflik itu gak gampang. Saudara lihat ya. Sekarang saudara kalau pernah saudara ngalamin konflik, saudara lihat. Mulai nggak saudara saling kenal antara suami istri? Antara teman, antara saudara. Saudara mulai saling kenal dong. Kalau saudara mulai begitu konflik saudara malah nggak mau kenal, berarti saudara kalah dong. Bisa paham? Begitu konflik engkau nggak mau kenal, engkau nggak mau lihat mukanya. Males gue lihat mukanya. Kayak gue ngelihat setan katanya. Begitu saudara nggak mau kenal, saudara sudah kalah. Begitu saudara kalah, doamu terhalang. Begitu doamu terhalang, kehilangan penyertaan. Makanya kalau saudara mau menang, kelola konflik dengan benar. Kelola konflik dengan benar.
Oke, sampai di sini paham? Yang berikutnya, setelah saudara saling mengenal, saudara mengalami kemajuan rohani, saudara bisa mengukur kekuatan, saudara semakin bijak dan arif. Saudara akan jadi bijaksana dan lebih arif. Jadi manusia yang lebih bijak dan lebih arif. Sampai sini bisa ngerti? Jelas semua? Oke, sisi positifnya. Sekarang kita masuk bagaimana caranya mengelola konflik. Oke, bagaimana mengelola konflik? Yang paling pertama, saudara mulai bangun hubungan dengan Tuhan. Kalau saudara nggak punya hubungan dengan Tuhan, saudara akan gagal dalam konflik. Saudara mau ngelihat konflik di dalam Alkitab? Oke, saya coba share sama saudara tentang satu kejadian yang sebenarnya ini konflik. Oke. Ayat 18, Kejadian 13 ayat 18. Jadi gini, Abraham berkonflik dengan Lot. Lot itu keponakannya. Betul? Bapaknya Lot siapa? Papanya Lot siapa? Pak Lot. Berarti isinya bolot. Papanya Lot itu Nahor. Oke? Nggak perlu juga sih dibahas. Oke? Kejadian 3 ayat 18. Kejadian 13 ayat 18. Nah, ini terjadi konflik antara Abraham dengan Lot. Tapi lihat apa yang dilakukan Abraham setelah dia berkonflik dengan Lot. 13. 13. Iya, betul. Kejadian 13 ayat 18. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Iya. Lihat. Ini ada kemah, ada mezbah. Saya cuma mau nekenin saudara di situ. Saudara mungkin nggak ngerti, belum mudeng kalau ngelihat begini. Tapi saya mau tekanin gini, Abraham ini berkonflik dengan Lot. Tapi begitu dia sudah keluar berpisah dengan Lot, apa yang dia bikin? Dia nggak pernah lupa yang namanya kemah dan mezbah. Kemah dan mezbah. Sekarang pertanyaan saya, Dre, tahu nggak bedanya kemah dan mezbah? Tahu nggak? Nggak. Nah, nggak apa-apa, nggak tahu juga nggak apa-apa. Saya juga baru tahu soalnya. Hah? Terus? Oke. Nggak apa-apa, salah-salah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Tuhan aja ngampunin, masa kita semua nggak saling ngampunin. Bedanya di sini. Bedanya di sini. Kemah adalah pusat kegiatan sehari-hari. Simak ya, kemah itu pusat kegiatan sehari-hari. Mezbah itu pusat penyembahan sehari-hari. Dan di mana Abraham berada, dia bangun kemah dan dia bangun mezbah.
Dia berkegiatan sehari-hari. Saudara mau kerja, mau apa? Saudara mau kerja, mau apa? Oke. Tapi jangan pernah lupa yang namanya mesbah. Banyak orang punya kemah, tapi tidak punya mesbah. Oleh sebab itu, gimana caranya saudara mengelola konflik? Yang pertama, saudara harus bangun hubungan dengan Tuhan. Nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Kalau saudara salah mengelola konflik, saudara tidak punya hubungan dengan Tuhan. Saya bilang sama saudara, orang yang tidak mau mengampuni sesamanya adalah orang yang tidak mengerti anugerah Tuhan yang besar dalam hidupnya. Dan belum mengenal Tuhan dengan benar. Sampai sini ngerti? Ngerti? Sekali lagi, ada kemah, kemah adalah pusat kegiatan sehari-hari. Mesbah adalah pusat penyembahan sehari-hari. Saudara bergerak setiap hari, saudara kerja ke sana kemari, saudara cari uang, cari apa? Oke. Nggak masalah. Tapi ada nggak mesbahnya? Ada kemah, harus ada mesbah dong. Saudara kalau perhatiin, baca ceritanya Abraham, setelah dia dipanggil Tuhan, kemanapun dia pergi, dia bangun kemah dan dia bangun mesbah. Dia nggak lupa itu. Dimanapun dia ada, mesbahnya ikut. Dimanapun dia berada, mesbahnya ikut. Nah saudara pergi ke mall, mesbahnya hilang. Sampai sini ngerti? Dimanapun saudara ada, jangan pernah tinggalin mesbah. Karena mesbah itu adalah pusat kemenangan kita. Kalau saudara mau menang lawan apapun, mesbah jangan dilupain. Saudara mau jadi pedagang, saudara mau jadi apapun, jangan pernah lupain yang namanya mesbah. Hubungan dengan Tuhan. Karena dengan hubungan ini saudara cakap menanggung segala perkara. Yang kedua, gimana caranya mengelola konflik? Dari yang pertama melakukan hubungan, timbul yang namanya buah roh berapa sih? Satu, udah pinter. Buah roh 9, siapa yang bilang 9? Sekarang gini deh, kalau saudara bilang, ada yang bilang buah roh 9, kita pakai otak aja, kita pakai otak gini. Kita pakai otak gini. Pohon mangga buahnya apa? Mangga. Betul? Pohon mangga itu buahnya mangga. Kalau pohon mangga buahnya ada nanas, ada jambu, itu pohon rujak namanya. Bukan pohon mangga, itu pohon rujak. Ada cabenya, ada kacangnya. Itu bukan pohon mangga, pohon rujak. Jadi pohon mangga pasti buahnya mangga. Pohon anggur pasti buahnya anggur. Jadi buah roh itu satu. Satu kesatuan. Kalau saudara bilang, saya ada penguasaan diri, tapi nggak ada kasih. 0. Saudara punya kesabaran, tapi nggak punya kerelaan. 0. Jadi buah roh ini adalah satu paket yang komplit. Dan ini tidak bisa dipisah-pisahin. Jadi kalau saudara makan mangga, saudara tahu ciri khasnya apa? Oh manis, seratnya begini, ini. Itu karakteristik buah roh. 1, tapi karakternya 9. Ada kasih, damai sejahtera, sukacita. Nah saudara bilang, saya ada damai, tapi nggak punya penguasaan diri. 0. Saya punya kasih, tapi nggak punya sukacita. 0. Nah di akhir zaman, Tuhan akan datang, Tuhan akan ambil buahnya. Kalau buahnya ini manis, buahnya ini tepat, saudara adalah orang yang berbuah. Ngerti?
Ngerti ya? Saudara simak ya. Simak ya. Cara menyelesaikan konflik itu penting. Saudara harus bangun hubungan dengan Tuhan. Saudara harus berbuah. Kalau saudara nggak berbuah, waduh, sorry, maaf saya bilang, saudara nggak bakal bisa selesaiin konflik. Saudara akan terjebak di dalam kepahitan. Saya bilang sekali lagi, saudara kalau nggak punya buah, nggak punya hubungan, nggak punya buah, sehebat apapun saudara berkhotbah, secanggih apapun saudara tahu pengetahuan yang hebat sekalipun, kalau saudara tidak berbuah, sorry, maaf, Tuhan tidak bisa enjoying kita. Ngerti ya? Sekarang ada karunia roh, ada buah roh. Karunia roh itu untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan mau bekerja, tapi lewat tangan kita. Dia perlu memberi kita karunia. Supaya pekerjaannya bisa tuntas. Paham? Nah, tapi orang berkarunia belum tentu berbuah. Tuhan mau kita berbuah dan berkarunia. Buah roh itu untuk kenikmatan Tuhan. Tuhan pleasure menikmati kita. Nah, karunia roh itu untuk pekerjaannya. Apa yang Tuhan mau kita lakukan? Itu buah roh. Pekerjaan itu karunia roh. Apa yang Tuhan mau kita lakukan? Itu karunia roh. Tapi apa yang Tuhan mau menikmati kita? Itu buah roh. Makanya ada firman yang berbunyi, aku telah bernubuat demi namamu, aku telah mengusir setan demi namamu. Itu karunia. Tapi Tuhan bilang, enyahlah kamu, pembuat kejahatan. Enyahlah kamu. Kenapa? Karena aku tidak bisa menikmatimu. Ginosko. Aku nggak bisa enjoying kamu. Nggak bisa menikmati buah kamu. Pergi kamu. Kenapa? Kamu punya karunia, tapi tidak punya buah. Nol. Faham sampai sini? Faham ya? Yang ketiga, nah sekarang kita baca dari Kejadian 13. Kita baca dari Kejadian 13, mulai dari ayatnya ke-1. Terus sampai 18, ini agak panjang, nggak apa-apa ya. Baca satu-satu deh. Tapi saya minta saudara simak baik-baik. Karena kita akan masuk dalam bahasan di sini. Berikutnya. Oke? Kejadian 13 ayat 1. Tujuannya satu nih. Tujuannya satu, supaya saudara menang dalam konflik. Oke? Oke, terus. Kejadian 13 ayat 1. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Iya. Terus bukan. Oke. Kejadian 13 Oke. ayat 2. Terus. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Banyak ternak, perak dan emas ya. Terus. Kejadian 13 ayat 3. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Terus. Kejadian 13 ayat 4. Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah. Saudara perhatiin ya. Ada ya, ada lagi ya. Ada kemah, ada mesbah ya. Dia pindah-pindah, tapi kemah sama mesbahnya selalu dibawa. Kemanapun kita pergi, mesbah itu nggak boleh hilang. Terus? Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Terus? Kejadian 13 ayat 5. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Iya, Lot ini keponakan. Terus? Kejadian 13 ayat 6. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama.
Ya, jadi zaman dulu kita harus ingat, kenapa sih kok hartanya nggak bisa ditampung di dalam satu negeri? Karena mereka punya harta itu urusannya dengan peternakan, dengan agraria, dengan pertanaman. Oleh sebab itu mereka dapat jatah di situ dan udah nggak bisa nampung lagi. Mereka harus berpisah, terus Kejadian 13 ayat 7. Karena itu terjadilah perkelahian. jadi domba-dombanya Abraham main ke domba-dombanya ke padang rumputnya Lot. Akhirnya terjadilah kericuhan di sini, terjadilah konflik. Terus Antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. ya, terus perhatiin ayat 7 ya tadi ya. Perhatiin baik-baik. Ayat 7 terus. Kejadian 13 ayat 8. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Ya, jangan ya ada perkelahian ya, kita kan saudara. Terus, Kejadian 13 ayat 9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. terus, Kejadian 13 ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. terus. Seperti taman Tuhan, seperti tanah. Seperti taman Tuhan. Dosa itu seperti surga bagi daging kita. Bisa ngerti tidak? Dosa itu seperti surga bagi daging kita. Ya, oleh sebab itu dibilang lembah Sungai Yordan, daerah Sodom itu seperti taman Tuhan. Seperti surga. Terus, Seperti tanah Mesir sampai ke Yoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. 11. Kejadian 13 ayat 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ya. Saudara lihat gak sih? Di sini kan Tuhan menyertai Abraham, betul gak? Kalau saudara bisa bayangin nih, gini. Saya sama Ibu Kusuma. Bu Kusuma saya bilang, Bu, kalau ibu ke kanan saya ke kiri. Ibu lihat, ibu pilih dah. Ibu lihat, waduh, di kanan ada mangga besar. Wah, mampunya kedap-kedip. Dia pilih itu. Di kiri padang gurun. Ya kalau di kanan seperti taman Tuhan, di kirinya lo gurun dong. Ya. Tapi lihat luar biasanya. Walaupun gak ada seperti yang menjanjikan di sebelah, di pilihan Abraham. Tapi Abraham dipelihara Tuhan luar biasa. Saya salut banget waktu membaca satu kisah Ishak. Ishak tuh begini, dia datang ke negeri Kanaan, di situ sumur-sumurnya sudah ditutup semua orang Filistin. Udah gak ada air lagi, sumurnya semua udah ditutup. Lalu gimana nih gue bisa minum? Gimana ternak gue bisa minum? Tuhan cuma bilang buka satu sumur. Begitu sumur itu digali, airnya meluap-luap. Tuhan gak butuh 3-4 pintu untuk memberkatimu. Tuh, kalau Tuhan suruh cuman cukup satu jalan, engkau pasti dicukupi Tuhan. Permasalahannya di situ. Berjalan bersama Tuhan atau enggak, itu aja. Kalau kamu berjalan bersama Tuhan, pasti semuanya beres. Ngomong gampang, jalaninnya, nangis-nangis lu. Enggak gampang kita ngejalaninnya. Wah. Terus kita ngomongnya kita fair aja ya. Kalau Lot melihat sesuatu yang baik di Sodom Gomora, berarti Abraham melihat sesuatu yang tidak baik di sebelah sananya. Berarti Abraham melihat dengan iman, Lot melihat dengan mata. Permasalahannya di sini, saudara melihat dengan iman atau dengan mata? Kalau saudara melihat dengan iman, walaupun ada badai di depan, percaya, yang bersama saudara itu bisa meneduhkan badai.
Oke, terus lanjut. Kejadian 13 ayat 12. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Lihat, Abraham menetap di tanah Kanaan. Lot menetap di kota. Berarti Lot menetap di daerah yang sangat subur, di perkotaan. Lot di kampungnya. Abraham di kampungnya. Lot di kotanya. Tapi luar biasanya, Tuhan nggak perlu kota-kota yang kelihatannya bagus. Tapi Tuhan cukup dimanapun kamu berada, di situ Tuhan berada. Cukup, semua pasti beres. Terus lanjut 13. Kejadian 13 ayat 13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Iya. Jadi yang pertama, yang berikutnya, cara menyelesaikan konflik yang berikutnya. Saudara harus menyadari, iseng sedikit gak apa-apa ya. Nggak ada yang ngerti? Ngerti nggak? Coba kalau di musik, dua apa? Relasi. Relasi atau relationship. Nggak apa-apa ya. 267. Relasi. Saudara harus sadar relasi. Nah, gimana cara menyelesaikan konflik? Nah, lihat Abraham. Abraham bilang apa sama Lot? Udahlah, kita ini kan saudara. Relation. Saudara berkonflik sama si A, sama berkonflik sama si B. Saudara bilang, sudahlah, kita kan sesama-sama ciptaan Tuhan. Sudahlah, kita sama-sama makhluk Tuhan. Sudahlah, kita sama-sama milik kepunyaan Tuhan sama teman-teman gereja. Itu ada relationnya. Kalau saudara menyadari relasi antara saudara dengan orang yang berkonflik dengan saudara, saudara pasti cepat nyelesain konfliknya. Halo? Wah, suami istri. Udahlah, lu kan bini gue. Udahlah, lu kan suami gue. Nah, konyolnya apa? Begitu dipegang, istri bilang, aduh, geli. Kayak ada setrum. Mestinya istri bilang, sudahlah, kamu kan suami saya. Sudahlah, kamu kan istri saya. Beres urusan. Maafin saya ya. Pa, maafin saya ya. Sudahlah. Semua sudah lewat. Oke? Kalau begini jadinya, ada konflik gak? Enggak, saudara menang lawan konflik loh. Betul gak? Oke, jadi saudara harus sadar, relasi sama si A, sama si B, sama orang gak kenal sekalipun, saudara dipepet orang di jalan, sudahlah, kita kan sama-sama manusia. Nggak usah kita turun saling pukul-memukul. Kenapa? Kita memukuli ciptaan Tuhan juga kok. Kita berantem sama ciptaan Tuhan juga. Keuntungannya apa? Keuntungannya apa? Nggak ada. Roh jahat yang untung. Tuh kan lo, bonyok ketemu bonyok. Ini yang gua suka, kata roh jahat. Hancur ketemu hancur, ayo deh. Kalau saudara sampai ke tingkat ini, saudara pasti lebih sabar dalam menangani konflik. Gampang nggak? Wush. Ini 2 baris di depan langsung kencang banget kok. Kita harus menyadari dong. Ya, Abraham bilang apa sama Lot? Sudahlah, kita ini saudara. Nih, lihat ya. Selesain konflik sebagai saudara. Suami
antara suami istri. Suami istri di 1 Petrus 3 ayat 1. 1 Petrus 3 ayat 1. Ini tentang anak sama orang tua. Begitu banyak anak benci sama orang tua atau orang tua benci sama anak. Kenapa? Karena mereka nggak tahu relasi kok. Saling menyakiti sama dengan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena mereka nggak tahu relasi. Terus? 1 Petrus 3 ayat 1. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Tunduk bukan berarti gini loh, seperti kebo dicocok hidungnya, ditarik aja. Itu bukan berarti tunduk itu seperti itu. Tunduk itu artinya mendukung. Hai istri, dukunglah suamimu, karena engkau sebenarnya kuat. Oleh sebab itu saya bilang, istri-istri itu jauh lebih kuat dari laki-laki. Ya. Perempuan paling kuat di dunia siapa? Perempuan kan? Nyonya Menir berdiri dari tahun 1918. Bayangin, berdiri dari tahun 1918. Kita di busway berdiri sebentar aja udah pegel. Dia dari 1918 dia udah berdiri. Bisa bayangin gak? Makanya perempuan itu kuat-kuat. Ya. Istri disuruh mendukung suami. Ya. Saudara lihat ya. Suami itu kepala. Istri harus tunduk. Kepala itu pakai bahasanya hipotasomenoi, yang artinya tunduk. Jadi kalau suami itu atap, istri adalah tiang. Betul? Atap di atas tiang atau tiang di atas atap? Atap di atas, saya nanya sama istri aja deh, atap di atas tiang atau tiang di atas atap? Oke. Kalau tiang di atas atap, ini korban puting beliung. Kalau atap di atas, tiang di atas atap, ini kayak kapal laut, kapal layar. Betul nggak? Terbalik. Oleh sebab itu, suami itu atap, istri itu tiang yang menopang. Saudara enggak bisa bilang, gue bisa hidup tanpa dia. Salah. Kenapa? Tuhan sudah mempersatukan, kamu saling melengkapi. Salah kalau kita bilang, biarin aja. Dia mau kemana kek, dia mau ke kiri, dia mau ke kanan, terserah. Enggak bisa. Kenapa? Tuhan memang telah mempersatukan karena saudara dibuat komplit sama istri atau sama suami. Ya, kamu membuat hidupku menjadi komplit. Gitu. Begitu kamu gak ada, separuh hidupku hilang. Oke, ngerti tak? Ya. Suami itu atap, istri itu tiang. Atap di atas tiang. Kalau tiang di atas atap itu terbalik. Orang tua sama anak juga gitu. Orang tua, sekali lagi saya bilang, orang tua itu mengasihi anak bukan menguasai. Orang tua menguasai anak tuh begini. Lu harus begini ya, lu harus begini. Nggak bikin pergi dari rumah. Coret dari daftar keluarga. Itu menguasai. Anak hidup di bawah bayang-bayang ketakutan. Anak akan terus dalam bayang-bayang ketakutan dan saudara sedang menimbulkan luka batin bagi anak-anak. Ingat gak waktu kita di Sentul? Tuhan pesan apa sama bapak-bapak di sini? Tuhan pesan apa? Tuhan bilang, gue titip lihat anak-anak ini. Tuhan nitip anak-anak ini. Anak itu punya Tuhan. Saudara cuma disuruh, lu rawat nih anak.
Kenapa? Karena ini adalah pemberian Tuhan, ini titipan. Bukan milik. Sekali lagi, anak itu titipan, bukan milik. Salah kalau saudara bilang, anak itu milik saya. Bukan, salah. Anak itu titipan dari Tuhan. Coba baca Mazmur 227 ayat 3. Aduh Tuhan. Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka. Kita nggak usah tutup lah, kita tutuplah lelakinya. Anak-anak itu milik pusaka dari Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. kalau saudara sampai mengandung itu upah. Ada upah di situ. Kenapa? Karena saudara sedang dititipin sesuatu dari Tuhan. Oke? Misalnya Tuhan datang ke supermarket, Tuhan ada penitipan barang ya. Tuhan bilang, titip ya. Itu punya siapa? Punya Tuhan. Kalau itu punya Tuhan, yang bertanggung jawab siapa? Tuhan. Tuhan akan bertanggung jawab terhadap anakmu. Jangan pikir kalau anak kamu jadi berhasil, jadi hebat, jadi pinter, itu karya kamu. Enggak. Itu karena Tuhan berkarya melalui kamu. Oke? Kayaknya kita harus sudahin lagi nih. Sudahin lagi ya. Karena masih panjang. Hah? Atau terus sampai jam 2 nih. Jangan deh. Kasihan nanti perutnya itu cacing udah berontak-berontak. Cacing menjerit-jerit tuh. Oke? Kita lanjutkan minggu-minggu depan ya. Oke, Tuhan berkati. Amin.